Klarifikasi BNPT terkait ciri penceramah radikal yang picu polemik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia mengklarifikasi daftar kriteria penceramah radikal yang sempat menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya, tugas kita mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan. BNPT bukan the only one yang harus melakukan seperti itu. Seluruh komponen bangsa, seluruh kementerian dan lembaga, seluruh ormas, ada MUI, ada ormas-ormas keislaman, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan seluruh komponen bangsa harus bersatu. Karena kenapa? Radikal terorisme menghalalkan segala macam cara di atas landasan falsafah ideologi kekerasan khilafah yang ingin mengganti negara Pancasila, negara bangsa menjadi negara agama. Dengan sedetail-detailnya agar supaya tidak liar. Karena kalau liar bisa jadi masyarakat awam apalagi ya menangkap itu dan kemudian menjadi kerusakan yang lebih banyak atau ada suuzon yang kemudian tersebar di masyarakat. Ini harus ditertibkan. Kemudian ini radikalisme ini keluar. Kenapa? Ini yang mesti kita luruskan. Kalau niatnya memang untuk sesuatu yang menertibkan, menjaga stabilitas, keamanan dan lain-lain, it's okay. Tapi kalau niatnya karena tidak mau dikritik, ini jadi masalah. Karena kehidupan bersosial itu, ya di dalam teori interaksi sosial, tentu masing-masing atau semua orang yang hidup di dalam itu harus bisa menerima. Istilah radikal itu jangan disalahgunakan, ya, tetapi harus jelas kriterianya, harus jelas faktor-faktor yang menyatakan bahwa seorang itu dari radikal menjadi teroris. Jadi radikal saja nggak cukup. Karena kemarin Presiden mengatakan hanya kata radikal, tidak teroris. Nah karena itu dua diksi ini harus kita jelaskan. Kalau terorisme, seperti kata Pak Irfan, Undang-Undang Mendagri tahun Bapak Pak Irfan 2018, itu kita tidak ada masalah di situ. Pemberantasan terorisme, kemudian pasal 443A jelas pencegahan dengan deradikalisasi, dengan melalui kontra radikal, itu jelas sekali melakukan pencegahan. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita melihat penceramah tadi, kata Prof. Irfan, itu berita yang hoax, tapi itu meresahkan di masyarakat. Ciri-ciri atau indikasi atau kriteria tersebut kita publish sebagai mensikapi arahan, statement, ataupun warning dari Bapak Presiden. Yang perlu diketahui bahwa BNPT itu sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden atau di bawah pemerintahan, sehingga tugasnya di dalam rangka penanggulangan terorisme. Kalau kita berbicara penanggulangan terorisme tidak boleh hanya dari hilirnya, dari aspek terorismenya, tetapi sebagaimana amanah undang-undang harus dilakukan secara komprehensif dan holistik. Saling menjaga kebenaran, saling memberikan nasihat, juga di situ ada saling mengkritik, kritik konstruktif. Disinilah kita harus pahami. Apalagi sebagai seorang pemimpin, kita harus terbiasa. Pro ideologi khilafah transnasional menurut versi mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan paham takfiri. Takfiri di sini dimaknai tidak hanya mengkafirkan mereka yang berbeda agama, tapi juga mengkafir-kafirkan yang sesama agama hanya karena beda kelompok ataupun beda paham. Memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap penceramah tersebut, tapi terus mengedukasi, terus mengajak kepada para penceramah agar di dalam menyampaikan pesan-pesan agama itu harus mendekatkan ya pada nilai-nilai ajaran agama yang ramah, nilai ajaran agama yang damai. BNPT menyebut ciri atau kriteria tersebut dipublikasi sebagai bentuk menyikapi arahan dan warning dari Presiden Joko Widodo. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid mengatakan lembaganya itu mempunyai tugas pokok dalam rangka penanggulangan terorisme secara menyeluruh. Penanganan terorisme tidak hanya melulu menyasar teroris, tetapi juga cikal bakal dan yang mengarah ke perbuatan radikal. Sebagaimana undang-undang harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, yaitu hari hulu radikalismenya dan hilir terorismenya.
Begitulah kata Ahmad dalam tayangan Prime Time News di Metro TV pada Rabu 9 Maret 2022. Kriteria tersebut merupakan warning dan dirilis agar seluruh elemen masyarakat waspada. Dia pun menegaskan bahwa BNPT tidak hanya sekedar menyasar suku, agama, dan ras tertentu. Ketika kita berbicara tentang penceramah ini, maknanya luas. Tidak hanya penceramah dalam arti ustaz, bisa jadi juga guru ataupun dosen di bidang keagamaan. Begitulah tutur Ahmad. Ahmad memastikan indikator yang tertuang dalam daftar berpolemik tersebut berbasi data dan fakta, mulai dari hasil pengamatan, pencermatan maupun profiling yang dilakukan BNPT. Data tersebut juga lahir dari hasil diskusi maupun kegiatan yang melibatkan. Dalam hal ini BNPT memiliki kelompok ahli di bidang keagamaan, misalnya kelompok ahli yang dipimpin langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya, termasuk ada juga Kiai Haji Nasaruddin Umar. Begitulah tutur Ahmad. Indikator kriteria penceramah radikal, kata Ahmad, sudah lama beredar dan banyak diketahui masyarakat, namun daftar ini baru viral lantaran BNPT kembali merilis ulang sebagai bentuk tindak lanjut warning statement dari Jokowi dan untuk edukasi umat. Alasan ciri penceramah radikal tersebut dirilis dan tidak disebarkan kepada lembaga terkait karena isi indikator tersebut bersifat umum. Di situ terdapat 5 poin ciri ceramah radikal. Begitulah kata Ahmad. 1. Penceramah radikal mengajarkan ajakan anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. 2. Mengajarkan paham takfiri dengan mengafirkan pihak lain yang memiliki agama dan pemahaman yang berbeda. 3. Mengajarkan intoleran terhadap keberagaman maupun sunnatullah, termasuk eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan. 4. Mengajarkan narasi kebencian dan anti pemerintahan yang sah dan artian sikap membenci dengan membangun narasi dengan sebaran hoaks. 5. Cenderung anti terhadap budaya maupun kearifan lokal keagamaan, tidak membenci dengan menjustifikasi bidah, sesat, dan kafir. Yang harus dipahami di sini terkait dengan budaya dan kearifan lokal itu merupakan sesuatu yang ikhtilaf dan multitafsir. Begitulah tutur Ahmad Fauzi Pratama Ramadan.